yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Hidup inilah agama Tuhan. Jadi bila hidup masih teraku-akui hidup manusianya, selamanya manusia tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih agama Tuhan itu? Apa sih agama yang sebenar-benarnya yang harus diikuti manusia? Anda sebenarnya dari mana? Dari Tuhan yang mana? Apa kita ini terlahir dari batu? Tercipta dari batu? Kita pun tidak tahu terlahir dari mana. Terlahir dari orang tua, dari ibu, kan hanya kata-katanya. Kita tak bisa menyaksikan sendiri. Kan kita hanya melihat bayi-bayi yang lain. Sedangkan diri kita selama ini tak pernah melihat, menyaksikan secara langsung dari mana kita dilahirkan, dari mana kita diciptakan, dari mana kita dibuat. Kenapa? Karena kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri yang tidak paham, yang tidak mau tahu kilas sejarah diri manusia kita, dari mana terciptanya, dari uripe sopo. Apa manusia punya hidup? Bila manusia punya hidup, buktinya manusia pada mati. Berarti hidup ini bukan hidupnya manusia, tapi hidup inilah uripe Allah. Ketika manusia mengenal uripe, bahwa urip iki Allah, bahwa hidup ini Allah, itulah agama Allah. Itasi aplikasi kita sudah bertuhan ketika diri kita sudah tidak jadi Tuhan lagi di hati kita. Ketika kita sudah tak wujud lagi di hati kita, ketika kita tak hidup lagi di hati kita, ketika kita tak kuasa lagi di hati kita, itulah yang dimaksud bertuhan sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Tuhannya dengan para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Mari kita buktikan, kita buka bersama. Yang pegang Al-Quran, terjemahnya cari di surat Al-Anbiya. Suratnya para nabi, ceritanya para nabi, perjalanannya para nabi dan rasul. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Saya bacakan, mari disimak bersama Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka sembahlah aku. Inilah yang dimaksud agamanya Allah, bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi,
Percuma semua itu bila yang wujud di hati kita masih diri manusianya. Akan tetapi meskipun kita beragama Islam, meskipun kita beragama Nasrani, meskipun kita beragama Yahudi Majusi, tapi di dalam hati kita yang wujud sudah bukan wujud manusianya lagi. Yang hidup sudah bukan hidup manusianya lagi. Yang berkuasa sudah bukan kuasa manusianya lagi. Itulah agama. Alhamdulillah. Jadi meskipun Islam tahu kepada Tuhannya. Jadi meskipun Nasrani tahu kepada siapa yang menghidupinya. Jadi meskipun Yahudi tahu kepada Tuhannya. Jadi meskipun Majusi tahu kepada siapa hidup yang menghidupi kita ini. Itulah agama, apapun nama agamanya. Jadi tak peduli apa namanya, nama agamanya, apa nama alirannya, apa nama golongannya. Bila ini dipegang teguh, sungguh agama tauhid inilah agama kamu semua, wahai manusia. Agama yang satu, tak ada beda berbeda-beda, tak ada golongan-golongan, tak ada sekat-sekatan. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi urip iki yo uripe Allah, wahai kaum muslimin, wahai kaum Nasrani, wahai kaum Yahudi Majusi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Uripe Allah inilah Tuhannya seluruh manusia. Mari kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-93 di dalam surat Al-Anbiya. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Kullun ilaina raji'un. Tetapi mereka berpecah belah dalam urusan agama. Mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Apapun perbedaan nama agamanya, apapun perbedaan nama golongannya, apapun perbedaan nama madhab-madhabnya, tapi suatu saat kau akan dikembalikan kepada agama Allah. Kapan? Ketika datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun dengan azab dan siksa untuk dikembalikan ke dalam agama Allah. Yakni ketika mati manusianya sudah tak merasa wujud lagi. Manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Manusianya sudah tak merasa mempunyai badan lagi. Atau saat baiat maka dikembalikan manusia kepada agamanya. Allah bila baiat maka dikembalikan dengan rela dan ridho kembali ke jalan Allah. Atau nanti ketemu baiatul akbar saat syakaratul maut menjemput. Yang mana sakitnya kata Imam Al-Ghazali seperti kambing disayat hidup-hidup. Dan sakitnya 1000 kali sakitnya. Itu ketika datang baiatul akbar. Saat sakaratul maut untuk kembali kepada agama Allah, maka harus disucikan dulu dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena selama ini kita telah lama mentauhidkan diri manusia kita daripada mentauhidkan Allah sebagai Tuhan di hati kita selama ini. Jadi Al-Quran ini bukan hanya cerita tentang nabi-nabi terdahulu saja.
Akan tetapi Al-Quran ini nyata untuk masa dulu, untuk masa sekarang, dan untuk masa mendatang bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang beragama setan, ya tidak bisa. Yang bisa dibaca hanyalah arti atau terjemahan secara tersurat saja. Tersiratnya, rahasianya, mutasabihatnya tak satu pun manusia tahu kecuali uripe Allah. Apalagi Halim yang tidak mungkin tahu. Inilah bukti bahwa kita selama ini berpecah belah di dalam memilih agama. Sehingga di dalam hati kita merasa agama kita yang terbaik. Agama kita yang termulia. Yang Islam merasa mulia dengan agamanya. Yang Nasrani merasa mulia, merasa benar dengan agamanya. Yang Yahudi merasa paling benar dengan agamanya. Masing-masing manusia merasa benar sendiri. Sehingga mudah disulut oleh setan. Mudah diadu domba oleh setan. Karena agamanya agama setan. Yang mana tidak mentauhidkan Allah. Tapi mentauhidkan hawa nafsune dewe-dewe di hatinya. Inilah bukti bahwa agama Allah ini adalah ketika sudah tauhid, ketika sudah nyata, ketika sudah wujud, ketika sudah hidup, ketika sudah berkuasa Allah daripada wujud kita, daripada hidup kita, daripada kuasa kita di hati kita. Itulah agama Allah bila kita sudah tidak ada lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekarang kita mulai berlatih mengheningkan cipta diri manusia kita. Kita berlatih menghancurkan wujud diri manusia kita di hati kita. Kita belajar mensepi-sepikan hidup manusia kita di hati kita. Kita belajar mensunyi-sunyikan kuasa diri manusia kita di hati kita agar nyata kewujudan Allah, agar nyata kehidupan Allah, agar nyata kekuasaan Tuhan atas diri kita semua. Karena inilah Tuhan yang dipertuhankan, agama yang dipeluk oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Jadi Anda ikut setan atau ikut Allah, silakan pilih sendiri. Marilah kita berlatih untuk memberantas berhala-berhala yang ada di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, ayo bertarung. Jangan pedulikan yang lain, jangan pedulikan saya, fokus dengan diri Anda masing-masing. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api-api jahanam. Dari setan yang terkutuk, selamatkanlah. Silakan berperang. Saya tunggu.
Silahkan yang konsentrasi menjada wajada, bersungguh-sungguh berperang di jalan Allah agar terlihat cahaya ilahi. Karena kita selama ini dihalang-halangi oleh berhala-berhala itu, oleh iblis dan setan itu, sehingga selama ini kita tidak kelihatan, tidak menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayo perangi, berantas, turunkan kerajaannya. Merdekakan dirimu dari perbudakan-perbudakan hawa nafsumu. Bebaskanlah dirimu dari jerat-jerat hawa nafsumu. Jadi rajanya di dalam hati kita ini sebenarnya bukan setan, bukan iblis, bukan jin, yakni dirimu sendirilah yang jadi Tuhan, yang jadi raja, yang wajib ditumbangkan. Ketika diri kita sudah tumbang, otomatis setan, iblis, jin, hawa nafsu lari terbirit-birit. Karena rajanya telah tumbang. Jadi dulur papat, jin, hawa nafsu, iblis dan setan. 5 pancer, yakni awake dhewe pancere ning manungsani. Selagi menungsani ono, mongko wujud iblis, setan, hawa nafsu lan jine membakar manusianya. Jadi dulur papat 5 pancer yang selalu bermaksiat, yang selalu kafirin, yang selalu ingkar kepada Allah, perangilah. Fokus kepada nama dirimu di hatimu, hancurkan dia. Karena dialah raja-rajanya, berhala dirimu. Ayo silakan berperang. Dengan sekuat tenaga, menjada-wajada, sungguh-sungguh berperang. Jadi praktek seperti ini bisa Anda gunakan saat sholat. Praktek seperti ini bisa Anda gunakan saat ibadah. Praktek seperti ini bisa Anda gunakan senjata saat Anda berpuasa. Jadi seperti ini, mengheningkan cipta seperti ini bisa Anda aplikasikan di saat Anda bertahajud, sholat duha, baca Quran, bersolawatan, aplikasikan latihan seperti ini. Bawa kemanapun engkau pergi, agar dirimu tidak tersesat kepada Tuhanmu. Silakan berperang. Bila bertemu dengan hal-hal yang aneh-aneh di dalam lagu hening Anda, bisa Anda ceritakan ke WA admin 0822 4564 7438. Insya Allah kami balas. Sambil mengheningkan cipta, sambil dengarkan kata-kata saya pemaparan ini, coba ketika kita lagi tidur nyenyak. Ketika kita lagi tidur nyenyak, di samping kiri kita ada orang berzina lagi sama perempuan. Di samping kanan kita ada orang lagi sholat tahajud. Ketika kita tidur, apakah kita bisa menilai bahwa ada orang maksiat? Apakah kita bisa menilai bahwa ada orang yang mengerjakan ketaatan? Kan kita tidak tahu apa-apa.